Kasus dugaan bullying dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan YouTuber The Paparok TV yang viral di media sosial dibahas di rapat DPRD DKI. Dalam rapat Komisi E DPRD DKI diharapkan ada efek jera terhadap pelaku. Kasus ini dilakukan oleh 4 siswa SMP. Nah, ini saya tolong jawabannya, bagaimana update-nya dan prosesnya seperti apa antara DPKPP, Dinas Pendidikan, orang tua murid dan pihak SMP Negeri 214. Tanggal 19 kemarin sudah dilakukan pertemuan melibatkan sekolah, pengawas sekolah, orang tua, polisian dan lanut karena lokasinya di sana di wilayah sekitar Bandung, yang sifatnya mereka nanti akan melanjutkan bagaimana SOP untuk pembinaan karakter dan disiplin anak supaya mencegah adanya pembulian dan sebagainya. Minta tolong ini benar-benar menjadi perhatian khusus dari DPKPP dan Dinas Pendidikan. Harus ada penekanan efek jera dari Dinas DPKPP dan Dinas Pendidikan, ya, sehingga korban bisa dilindungi dan pelaku bisa diberikan efek jera dan edukasi agar hal-hal ini tidak berulang dan tidak terjadi, ya, karena ini sangat penting sekali. Jangan sampai semakin banyak korban-korban yang ada di DKI Jakarta. Efek jerahnya apa? Mungkin dikeluarkan dari sekolah atau tidak diterima di SMA negeri atau seperti apa, seperti bahasa bilang di negara mana, bahasa Korea, ya, kalau melakukan bullying, pelecehan tidak bisa diterima di universitas. Sebelumnya kasus dugaan bullying dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan YouTuber The Paparok TV menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diposting melalui akun Instagram @thepaparok, sang anak menceritakan pengalaman tidak menyenangkan yang dialaminya di sekolah. Dia tuh buat stiker pas aku lagi latihan dance, itu kan aku nggak buat video dance kan sama teman-teman aku tuh rame 3 orang ini nih, mereka nih yang ngomongin aku dan yang ngomonginnya tuh udah parah banget. Terus ngata-ngatain aku tuh kan nggak pernah mau sampai berurusan banget. Dalam pengakuan sang anak, sejumlah siswa laki-laki diam-diam memotret dirinya saat sedang latihan menari di sekolah. Foto-foto tersebut kemudian diubah menjadi stiker di aplikasi pesan singkat dan disebarkan secara luas di berbagai grup percakapan. Para pelaku juga menambahkan komentar bernada tidak senonoh yang membuat korban merasa terganggu. Stiker aku ya pokoknya ya tanpa sifat orang itu. Satu orang itu dia itu buat stiker aku. Stiker aku ya pokoknya ya tanpa seizin aku deh. Nah itu tuh nyebar di satu grup itu. Muka kamu doang. Bukan muka, kayak seluruh badan aku. Tapi stikernya bukan pelecehan. Iya nggak tahu, pokoknya dia tuh buat stiker pas aku lagi latihan dance, itu kan aku nggak buat video dance kan sama teman-teman aku tuh rame 3 orang ini nih, mereka nih yang ngomongin aku dan yang ngomonginnya tuh udah parah banget. Iya baca aja, udah geser terus. Susu tahan junior gua, tebak kondisi udah sekeras giok. Oh ini grup cowok-cowok nih. Terus dikirim foto. Pantesan tadi kagak ngambil rapot. Terus maknya, oh kepala batu sonai. Habis buat video langsung. Siapa nih? Ramadan Revan Sabi. Baca dulu semuanya. Ini dia ngirim foto. Baca dalam hati, nggak mau dengar. Baca dalam hati. Ya nggak apa-apa. Nggak mau Gue mau balik ke sekolah dulu, mau nemuin Kalista. Terus waduh. Menanggapi dugaan bullying ini, pihak sekolah menggelar pertemuan intensif. Dari hasil pertemuan, sekolah menjatuhkan skorsing 2 hari terhadap terduga perundung. Pertemuan dihadiri orang tua korban, orang tua terduga perundung, pihak sekolah, pihak Pangkalan Udara dan kepolisian setempat. Dalam pertemuan, pihak sekolah minta maaf dan menjatuhkan sanksi skorsing 2 hari terhadap para terduga perundung. Namun pihak sekolah siap menjatuhkan sanksi lebih keras jika terduga melakukan kembali perundungan dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari sekolah. Orang tua korban berharap anaknya bisa mendapat keadilan sambil melaporkan masalah ini ke Komnas Anak Jakarta. Dan tetap akan mengawal kasus ini bersama-sama dan mari kita gencar perang melawan bullying.
Perhelatan ekonomi tingkat tinggi World Economic Forum 2026 secara resmi dimulai di Davos, Swiss. Informasinya akan hadir usai jeda berikut. Viral di media sosial, truk yang berjalan pelan di jalan tol melindungi mobil yang melaju tidak terkendali di jalur cepat. Pengendara truk menyadari sopir mobil tidak sadarkan diri. Ya, beginilah kehebohan pengendara di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 21 arah Cikampek dekat exit tol Tambun Bekasi. Sebuah truk besar berjalan pelan menempel sebuah mobil yang berjalan pelan juga di jalur cepat. Ternyata sopir mobil tersebut dalam kondisi tidak sadarkan diri. Mobil melaju tanpa dikendalikan dan mengetahui kondisi ini truk tersebut melindungi mobil dari pengendara lain karena telah masuk di jalur cepat. Hingga akhirnya petugas segera membantu dan menghentikan laju mobil, lalu didapati pengendara mobil telah meninggal dunia akibat serangan jantung. Viral di media sosial, seorang pria yang berlari menolong truk yang nyaris mengalami kecelakaan akibat remblong. Aksi heroiknya ini menuai kagum netizen. Ya, beginilah reaksi seorang warga yang menyaksikan truk tak mampu menanjak akibat remblong di tanjakan Bukit Kodok, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Warga yang disapa Bang Tampu ini langsung berlari membawa pengganjal ban agar truk berhenti. Bang Tampu berlari cepat agar bisa segera memberikan bantuan sopir yang sudah sangat panik. Ternyata aksi ini tak hanya dilakukan 1-2 kali. Bang Tampu sering memberikan pertolongan ke sopir truk yang mengalami remblong. Ya, menariknya saat sopir-sopir merasa tertolong dan ingin memberikan imbalan atas bantuannya, Bang Tampu menolaknya. Beginilah usaha sopir yang bersikeras ingin memberikan upah atas pertolongan Bang Tampu. Ya, ini... Ya, walaupun demikian Bang Tampu tetap bersikeras menolong tanpa berharap imbalan sama sekali. Ini dia melakukannya dengan tulus ya, karena merasa ikut merasakan perjuangan mencari rezeki demi keluarga. Iya. Oke. Aku izin, Bang. Udah, dia oke. Bang. Nanti lain kali aja, Bang. Oke. Makasih. Oke, mantap. Bang, lain kali aja. Kalau Abang nggak kesusahan, lintas, singgah. Oke, Bang. Oke. Nanti kalau melintas lagi orang Abang ya. Bang, kenapa Abang tolak tadi, Bang? Bukan menolak, cuman kita menolong seperti itu aja. Ya, harus kita. Tapi kan, tapi kan ceritanya kan supir itu ikhlas lah. Iya, aku ikhlas nolong dia. Oh, Abang ikhlas. Iya. Tapi penting dia selamat, murah rezekinya sampai tujuan. Itu memang hukumnya, Bang ya. Oke. Walaupun tadi supirnya maksa tetap ditolak ya. Oke.